kalian kesempatan bisa ngaji hukum seperti ini. Di mana zaman sekarang banyak orang yang tidak tahu bagaimana mandikan jenazah yang sebenarnya. Baik. Itu cara yang minimal untuk sahnya pemandian jenazah. Kemudian perhatikan, perlu diingat bahwa kalau di badan mayit, seandainya nanti kalian mandikan jenazah, di badan mayit itu ada kotoran, ada najis, seperti keluar taiknya, dari duburnya, keluar kencingnya. Dibersihkan itu disucikan. Disiram sebanyak-banyaknya untuk mensucikan itu. Dengan menggunakan tempat pemandian tadi, bukan tempat yang menjadikan air tergenang. Nah, ini mesti hati-hati. Kalau pakai meja, maka harus dimerengkan. Supaya lantai meja tadi mereng, air apabila jatuh ke lantai itu langsung turun, langsung mengalir jatuh. Tapi kalau rata, sementara alas pemandian itu berupa semisal meja yang rata. Terus misalnya, yang menjadikan air penyiraman najis tadi menggenang di situ. Maka mau disiram 100 kali pun kalau air najisnya masih di situ, tidak sah pemandiannya. Maka hati-hati, jangan sampai air pemandian jenazah yang dipakai menghilangkan najis tadi menumpuk di tempat badan mayit diletakkan untuk dimandikan. Karena berarti badan mayit digenangi dengan air yang mutanajis. Maka kalau menggunakan meja atau semisalnya dimerengkan, supaya begitu air jatuh ke meja tadi langsung dia mengucur ke bawah. Sehingga najis itu tidak tumpuk situ. Atau menggunakan kedebok pisang yang dibersihkan, diambil yang bagian dalamnya, bagian tengahnya yang licin. Ditumpuk seukuran badan mayit. Ini misalnya lebar mayit itu segini. Misalnya lebar mayit itu sekitar 50 cm, setengah meter, 50 atau 70. Jarang mayit itu lebarnya 1 meter ya. Di umat Nabi Muhammad ini. Taruhlah, dibikin misalnya sama dia panjang gedebok pisang tadi misalnya 80. 80 itu ukuran lebar pintu. 80 atau 70. Dibikin beberapa batang pisang disusun. Itu kan air licin. Kemudian mayit misalnya berjerjak begini. Ini berjerjak ya. Disusun begini. Setelah berjerjak dia, ini jarang. Ini kan karena ini batang pisang bulat begini licin. Setelah disusun begini, tidak harus rapat-rapat. Susunlah. Kemudian badan mayit tadi diletakkan di atasnya. Diletakkan di atasnya. Maka yang seperti ini, alas pemandian jenazah lebih mudah. Begitu disiram mayit, air penyiramannya itu langsung jatuh, maka tidak menggenang. Maka tidak heran kalau zaman dulu ada orang-orang tua dulu kalau mandikan jenazah mereka sibuk cari gedebok pisang. Itu bukan sekedar kaifiat, bukan sekedar adat istiadat, itu di antara tata cara yang terbaik dalam memandikan jenazah agar air yang dipakai mensucikan najis pada awal-awal sebelum pemandian itu tidak menggenang di alas pemandian jenazah. Atau zaman sekarang bisa dibikin di las, seperti di masjid sini ada di Masjid Al-Furqan. Itu dibikin oleh pengurusnya alas pemandian jenazah. Maka misalnya kalian orang dulu 13, ada di orang kampung kalian meninggal, ya pinjam aja ke pengurus Masjid Al-Furqan. Boleh. Karena sesama masjid itu saling membantu. Kami pinjamlah alas pemandian untuk jenazah, bawa. Cari mobil Eltor, bawa sana. Pakai mandi selesai, balikkan. Itu. Dia bulat-bulat begitu. Begitu disiram, air langsung jatuh. Jadi dia tidak menggenang. Sehingga badan mayit tidak tergenangi najis. Nah, siraman yang dipakai untuk menghilangkan kotoran yang menempel, membentuk lapisan kulit,
atau siraman yang digunakan untuk menghilangkan najis sebelum mandi jenazah, sebanyak apapun itu dihitung membersihkan badan mayit. Belum dihitung mandikan jenazah. Paham tuh? Paham nih? Jadi meskipun kotoran itu kan, misalnya kotoran itu mengenai badan dia, lumpur atas misalnya, sehingga siraman itu disiramkan ke seluruh badan mayit. Ah, itu belum memandikan jenazah namanya. Itu masih bersihkan badan jenazah. Allah. Perhatikan, dari tadi saya nyebutkan jenazah-jenazah aja ya kan. Jenazah ini orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama mengatakan, sebagian orang-orang saleh mengatakan, hal yang paling pertama hilang dari diri kita ketika kita meninggal dunia adalah nama dan gelar. Dan setelah kita meninggal dunia, setelah nyawa kita dicabut, hal yang paling pertama hilang dari diri kita itu adalah nama dan gelar. Kecuali Rasulullah, gelar beliau tidak hilang. Orang selain Nabi, selain para Nabi, yang pertama kali hilang dari dirinya setelah nyawanya dicabut adalah nama dan gelar. Tidak lagi dia disebut dengan nama, tidak lagi disebut dengan pangkat dan gelarnya apapun jabatannya. Bahkan meskipun yang mati itu raja, tidak disebut lagi raja, disebutnya jenazah, mayit. Bahas ini mayitnya, bahas ini jenazahnya. Dan dibilang bahas ini Bustami, bahas ini Ramadan, bahas ini Syekh Fulan, bahas ini Ustadz, lah, bahas ini Kiai, lah, bahas ini Khalifah ini, bahas ini kepala desa ini, bahas ini presiden itu, bahas ini raja, lah, bahas ini jenazahnya. Angkat jenazahnya, mandikan jenazahnya. Maka apa yang mau kita banggakan dari gelar di dunia ini? Dan dari harta yang melimpah di dunia ini? Toh nama cantik pun kita punya, gelar tinggi pun yang kita punya, tak disebut lagi. Begitu nyawa dah terlepas dari badan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi si orang tadi kalau punya bekal takwa, apapun dipanggil sama orang, nggak ngaruh. Dia akan bahagia di kubur. Tapi kalau tak punya bekal, hasbunallah. Baik. Jadi siraman yang sebanyak apapun digunakan untuk menghilangkan najis atau kotoran di badan mayit itu belum mandi jenazah. Setelah hilang najisnya, setelah diceboi mayitnya, setelah dibersihkan kotoran, baru disiram dengan air, itu baru namanya mandikan jenazah. Itu namanya siraman pemandian. Nah, cara yang pertama yang sudah kita bahas secara minimal adalah menggunakan air yang suci mensucikan tanpa campuran apapun, sah. Yani tanpa campuran bunga, tanpa campuran daun bidara, tanpa dikasih batu, dikasih kapur barus, tanpa pakai sabun, air saja. Maka sah. Tanpa diwudukkan. Nanti kita bahas. Ini sudah kita bahas kemarin. Murojaah saja. Ilmu itu di murojaah. Kalau tidak lupa. Orang yang lupa, maka seperti belum belajar. Soal nomor 39. Nah, bagaimana pemandian jenazah yang sempurna? Nah, kalau ingin sempurna, yakni selain kita melakukan kewajiban yang fardu kifayah tadi, bagi yang memandikan jenazah, dia juga ingin mendapat keafdolan, yakni dia ingin menambah kesempurnaan pahalanya. Karena mandikan jenazah itu pahalanya besar. Ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa dari kaum muslimin yang menghadiri kematian seorang muslim, menghadirinya, datang ke rumahnya,
datang ke rumah si ahli musibah. Kemudian dia tetap di situ sampai selesai dimandikan, sampai selesai dikafani, sampai selesai disolatkan, dia ikut mensolati. Kemudian selesai, balik dia. Ya, sampai disolatkan. Selesai dimandikan, selesai dikafani, selesai disolatkan, dia ikut menyolati juga. Kalau dia sedang sholatnya. Kalau perempuan sedang haid, dia tidak sholat. Ikut menyolati. Terus baru dia pulang. Maka dia mendapatkan pahala yang disamakan dengan satu qirat. Di mana satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu adalah gunung yang sangat besar di sekitaran Makkah sana. Besar sekali. Ini kayak mana dia dapat kebaikan itu? Sebesar gunung Uhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muslim dengan niat lillahi ta'ala, dengan harta yang halal, dia bersedekah sepotong kurma. Yani kurma itu, satu butir kurma yang masak, dipotong jadi dua, separuhnya dia sedekahkan lillahi ta'ala. Pahalanya bisa menjadi penyebab dia selamat dari neraka. Allahu Akbar. Sepotong kurma dibandingkan gunung Uhud, besaran mana? Besar gunung Uhud, ini jauh sekali besarnya. Butuh berapa potongan kurma untuk setara dengan gunung Uhud? Allahu a'lam. Ini kalau sepotong kurma disedekahkan, Rasulullah nyatakan bisa menjadi sebab si pensedekah selamat dari neraka. Bagaimana kalau dia dapat pahalanya sebesar qirat, di mana satu qiratnya sebanding dengan gunung Uhud? Allahu Akbar. Maka jangan anggap remeh menghadiri kematian seorang muslim. Niatkan lillahi ta'ala, ikut menyolatinya, baru pulang. Dapat segitu. Apabila dia masih bisa bersabar, sampai ikut menguburkan. Ini kita ngomong tentang laki-laki ya. Karena kalau perempuan, dia sebaiknya dia di rumah. Ya. Terutama kalau dia istri mayit. Karena begitu meninggal suaminya, sudah berlaku iddah bagi dia. Dan di masa iddah si perempuan tadi sebaiknya di rumah. Maka kalau ada istri jenazah, istri mayit, tidak ikut dia menguburkan mayit, jangan dibilang sombong kali. Jangan dibilang kebangetan kali. Tidak. Karena begitu hukumnya. Istri mayit itu tetap di rumah. Tidak usah dia pergi ke kubur mengantarkan jenazah suaminya. Karena hukum Islam begitu. Hukum ini perlu dipelajari, perlu disampaikan. Kalau tidak, bisa dilupakan. Karena berapa banyak orang tidak tahu itu. Paham? Dan lucunya, ada orang baru meninggal suaminya masih di rumah, jenazah suaminya masih di rumah. Si perempuan dah bersolek dia. Dah bersolek cantik dia. Pakai baju cantik, pakai kerudung cantik, pakai polesan wajah, pakai lipstik, ini berdandan. Al-Zamim sambil nangis matanya baru bengkak. Sedih macam apa itu? Oh, alangkah kasihannya lah mayit yang dapat bini macam itu. Jenazah dia belum dikuburkan, bini dah bersolek. Haram. Karena dia sudah masuk masa iddah. Dan masa iddah harus berihdad. Nanti kita akan bahas. Maka kita ngomong tentang laki-laki untuk pergi ke kubur. Karena itu anjurannya pada laki-laki. Apakah perempuan boleh dia ziarah kubur? Nanti kita akan bahas. Paham itu? Tapi dia tidak seperti halnya keanjuran untuk laki-laki. Kalau ziarah kubur Nabi beda hukumnya. Ya. Kalau ziarah kubur Nabi sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Kita ngomong ziarah kubur selain kubur Nabi.
Maka kalau si muslim tadi bersabar dia sampai dia ikut selesai mensolati, ikut pula dia mengantarkan sampai mayat dikubur. Baru dia balik. Maka dia pulang membawa pahala sebesar 2 qirat, kata Nabi. Yani 2 pahala masing-masing sebesar gunung Uhud. Yani Allahu Akbar. Bisa jadi dengan sebab begitu saja menjadi penyebab dia selamat dari azab kubur dan azab akhirat. Bukan suatu hal yang mustahil. Maka kalau tidak ada halangan, hadiri kematian seorang muslim sampai selesai menyolatinya atau sampai selesai menguburkannya. Kalau tidak ada halangan, terutama bagi laki-laki. Paham itu? Dan bagi kalian, para santri, para penuntut ilmu yang sudah belajar bagaimana tentang memandikan jenazah, apabila kalian di kampung atau suatu daerah diminta sama orang untuk mandikan jenazah, langsung saja bersiap kalian mandikan jenazah. Jangan mengatakan aku tidak pernah. Karena semua orang itu diawali dengan tidak pernah. Kapan dia akan pernah kalau tak mau melakukan? Di awal. Paham? Kalau kita yang sudah belajar tidak mau melakukan, maka orang-orang yang bodoh akan melakukan dengan cara yang salah. Nanti mayat itu disiram muka dia pakai air segayung. Suruh. Ada mayat itu dah kaku, hukumnya kan sudah kita pelajari kemarin. Kalau kaku ya jangan dipatahkan supaya lu tertak. Dipaksa. Haram. Kalau mayat itu masih hidup kan kesakitan. Nah, haram membuat itu kepada mayat muslim. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara sempurna mandikan jenazah. Sautin Mustafi. Jawab. Cara yang paling sempurna dalam memandikan jenazah adalah tambah perkara sunnah selain perkara yang wajibnya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya tentang cara yang wajib untuk hanya mandikan jenazah tanpa ditambah perkara-perkara yang sunnah-sunnah. Dengan cara yang wajib yang telah kita bahas kemarin, yang tadi baru kita ulangi, yakni memandikan jenazah cukup dengan air yang suci mensucikan, setelah dibersihkan mayit dibersihkan dari kotoran najis, disiram merata. Nah, sunnahnya ditambah lagi, selain yang wajib itu dibuat, ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah dalam pemandian jenazah. Sehingga barang siapa yang mandikan jenazah, dia melakukan ini, pahala dia berlipat. Memandikan jenazah itu pahalanya tidak tanggung-tanggung, besarnya luar biasa. Dan tidak ada orang mati jadi hantu, ingat. Tidak ada orang mati jadi hantu. Apa itu? Tidak ada. Hantu itu bangsa jin. Bangsa jin itu bukan manusia, ya manusia ya manusia. Mana ada manusia jadi hantu? Jadi kalau nanti kalau manusia jadi hantu, hantu mati jadi apa? Tidak ada manusia mati jadi hantu itu tidak ada. Apa itu? Tidak ada. Tidak orang yang mandikan jenazah terus dihantui sama mayit tadi. Tidak ada itu. Tidak ada orang mati yang ngantuin orang hidup. Tidak ada. Kayak mana kok juga hidup aja dia nggak kuat kemudian mati kok bisa ngangkat mobil. Lucu kan? Tidak ada masuk akal itu. Manusia kok alazamnya menjadi hantu. Tidak. Paham ya? Yang ada adalah setan. Merubah wujudnya menjadi bentuk orang yang meninggal tadi untuk menakuti orang-orang jahil, menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Karena kalau ada orang menyangka orang mati jadi hantu, keyakinan dia kan sudah berseberangan dengan hukum syarak. Karena hukum syarak tidak ada orang mati jadi hantu. Sudah berdosa dia berfatwa tanpa ilmu jadi. Apa itu? Maka hati-hati kalian. Nonton film-film dukun, tidak ada. Orang mati jadi hantu, tidak ada. Maka mandikannya jenazah. Paham itu? Kayak manapun bentuk jenazah itu. Na'udzubillah. Seandainya badan dia hancur, tidak ada jadi hantu. Paham itu? Mandikan saja dengan niat lillahi ta'ala dapat pahala. Paham nih? Maka ditambah dengan perkara yang sunnah. Terus? Ada beberapa cara disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa cara dalam kitab para ulama disebutkan cara-cara yang sempurna. Ini banyak cara yang sempurna. Ini ditambah begini. Mana? Ya kita tidak sanggup untuk bahas itu semua karena waktu kita tak cukup. Yang penting
Yang ingin kita pelajari adalah bagaimana sah memandikan jenazah. Fenomen, tambah lagi amalan-amalan sunnah supaya sempurna. Meskipun tidak 100% sempurna, tapi sempurna lebih daripada sekedar wajib saja. Paham tidak ini? Nah. Di antara tata caranya adalah sebagai berikut. Nah, ini di antara tata caranya. Terus? Pertama, ditutup aurat mayit sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi apabila mandikan jenazah, badan mayit itu auratnya wajib ditutup. Yang dimaksud dengan auratnya sini adalah bagian badan antara pusar dan lutut. Ini bagian badan antara pusar dan lutut. Itu ditutup dulu. Jadi seandainya kita misalkan mayit itu sedang pakai pakaian. Dia sedang pakai pakaian. Misalnya mayit itu dia sedang pakai pakaian. Apa ya? Yang di Zoom apa? Dengar? Dengar, Ustaz. Nah, seandainya mayit itu sedang pakai pakaian, maka jangan dibukilkan dulu. Jangan dibukilkan, dibuka baju begini, baru tutup. Lah, haram. Membukilkan jenazah pada saat memandikannya atau mengafaninya haram. Maka kalau dia masih ada pakaian, ambil kain dulu. Kain apapun itu yang mau dipakai untuk memandikan sebagai penutup auratnya. Jadi taruhkan mayit tadi di tempat pemandian. Ingat ini, Pak. Ingat ini. Mana tahu nanti kalian tiba-tiba di suatu daerah disuruh kalian memandikan jenazah, kan harus tahu jangan. Jangan bilang nggak pernah. Maju aja kapan pernah. Tutup dulu. Auratnya, ini antara pusat dan lutut kasih kain dulu. Ya. Ya kalau misalnya kita mandikan sendiri, gampang itu. Nggak repot. Nggak susah, gampang. Yang bikin susah itu sugesti diri sendiri. Payahnya aku sendiri, memang payah. Ya memang lebih mudah kalau dia berdua. Nah, satu orang. Ya, aku ya bos mak. Gulai dah baik. Gulai. Nah, oke. Angkat sedikit bagian ini. Angkat saja angkat saja begini. Pegang. Nah, kita buka kainnya dari sini. Pegang kok kuat. Kita buka kancingnya, kemudian kita tarik. Nah, tutup itu. Tutup, turunkan. Pegangi supaya jangan terbuka. Nah, kita pelan-pelan kita bukai. Pelan-pelan kita bukai. Kita peloroti pelan-pelan kainnya. Dah. Nah, terbuka kainnya. Maka tinggal mayat itu auratnya tertutup. Nah. Jadi pertama, wajib dulu ditutup aurat mayit. yakni antara pusat dan lutut, seandainya ini jenazah, antara pusat dan lututnya wajib ditutupi. Tidak boleh dibugilin. Dua, kemudian terlebih dahulu dibersihkan badan mayit sebagaimana telah disebutkan. Ini jalur, ini berapa? Dah jam itu. Nanti jam itu. Nah, ada. Ini kalau ada gayung, ambil air, dibersihkan dulu. Kepalanya dibersihkan. Dibersihkan, disisiri pelan-pelan. Pakai sisir yang jarang. Siram. Tangan kanan nyiram, gosok pakai tangan kiri, itu sunnahnya. Kalau bisa, kita pakai sarung tangan. Sarung tangan yang plastik itu di apotek banyak. Tidak harus pakai kain ya. Tidak harus pakai
Dulu pakai kain karena payah cari sarung tangan. Sekarang di apotik berserak sarung tangan dokter itu. Itu. Pakai itu kita sarung tangan tipis itu. Supaya apabila kita menyeboi dia megang kemaluan dia tidak berdosa. Karena tidak boleh kita kalau bukan pasangan halal mayit memegang kemaluannya tanpa lapis. Itu kecuali dia anak bayi atau di pasangan halal ini misalnya istrinya yang mandikan suami atau mayit ini suami yang mandikan istrinya. Tapi kalau bukan, meskipun anaknya, meskipun orang tuanya, tapi sudah besar ini mayit, tidak boleh megang kemaluannya langsung dengan sarung tangan. Tidak bisa dia bilang, oh kenal aku juga dulu kecil aku nyeboi, kan dulu kecil, sekarang udah mukallaf. Mati dalam keadaan sudah akil balik. Hukumnya bisa. Pakai sarung tangan. Nah, bagus. Nah, tangan kiri kita gosok, ambil sisir yang jarang, kita sisir kepalanya, pelan-pelan. Terus. Ketiga, ditekan perutnya secara perlahan dan diurut-urutkan ke bawah untuk mengeluarkan sisa kotorannya. Ya, nih. Sebaiknya dikasih pada bagian kepala mayit itu bantalan. Kalau tidak ada bantalan, maka diangkat gini. Diangkat gini badan mayit. Nampak ya? Diangkat begini. Diangkat begini. Dan mandikan jenazah itu nggak harus di atas meja, ya di bawah itu pun ya boleh. Nah, diangkat begini. Ada satu orang angkat gini. Nah, angkat. Nah, dibayangkan begini, si pemandi jenazah, yang satu ini ngurut perutnya, kuat, tapi perlahan. Kuat, perlahan diurut, terus sampai ke bawah, sampai keluar taiknya. Tinjanya sampai keluar. Urut lagi. Pakai tangan kanan gayung, tangan kiri dikangkangkan gitu, dikangkangkan. Ada ceboi. Karena itu pemandiannya itu harus tempat yang lereng, supaya ketika ceboi najis itu langsung jatuh. Nah, kalau tempat pemandiannya datar dan air itu menggenang, nah disiram tai di situ juga. Berarti badannya masih mutan najis. Mau siram 100 kali, kalau tainya masih situ, yang mutan najis juga. Dasar mandiannya. Antum? Ah, maka kalau bisa pada bagian di bawah pantat mayit itu dibikin rongga, lubangan. Ketika disiram air itu jatuh. Kalau bisa. Kalau tidak, fenomena meja itu dimerengkan. Yang dimerengkan dari bagian kepala itu kenjulur ke sana. Supaya begitu disiram, air itu jatuh ke arah kakinya. So, langsung jatuh ke sana. Siram, langsung jatuh ke sana air itu. Nah, tinggal disiram nanti. Disucikan tempat pemandian dia. Nah, kalau ada najis menggendang di alas pemandian itu, siram banyak-banyak supaya najisnya hilang. Jadi suci ini tempat pemandian ini. Nah, tekan. Siram, ceboi, siram terus sampai tak ada lagi keluar. Ini kalau yang normal ya. Untuk ini kalau yang normal. Tapi seandainya kejadian kecelakaan, sudah diginikan, sudah bersih, tapi masih keluar juga, maka cari sesuatu kapas atau misalnya bisa disumbat. Ini kalau yang kecelakaan. Jangan tidur. Jangan ada yang tidur. Ya. Nah, bisa jadi ketika kalian mengalami harus mandikan jenazah. Sebagian orang udah ngaji tinggi-tinggi, tak berani dia mandikan jenazah. Mental dia kayak mana? Saudara. Ada yang udah mondok jauh-jauh, tapi tak tahu dia mandikan jenazah. Ada yang mondok 6 tahun dia mondok. 6 tahun. 6 tahun mondok. 6 tahun mondok, ada saudara dia meninggal, tak bisa dia mandikan jenazah. Jadi ngapain di pondok 6 tahun? Itu kejadian nyata. Nah, setelah itu, setelah ditekan, diceboin. Setelah ceboin, disiram najisnya, sampai suci badannya, sampai suci alas pemandiannya. Paham ini? Paham. Terus. Kita taruhkan lagi. 4. Wajib menggunakan alas tangan saat menggosok aurat mayit. Wajib menggunakan alas tangan saat menggosok bagian auratnya. Di bagian antara pusat dan lutut,
kita gosok tangan kita pakai alas. Kalau tidak ada sarung tangan kulit tadi pakai kain. Kalau ada sarung tangan itu lebih simpel, lebih mudah pakai sarung tangan. Ya memang butuh modal, mandikan jenazah itu butuh modal. Mana ada yang gratisan sekarang kecuali yang punya pabrik aja belum modal bikin pabrik. Maka kalau si mayit tidak ada uang, dari harta kaum muslimin yang kaya raya lah, wajib mereka mengeluarkan harta mereka untuk mengurus jenazah muslim tadi. Apabila orang kaya di kampung itu tak mau mengeluarkan sepeser pun uang untuk pengurusan jenazah si muslim yang tak ada modal untuk pengurusannya, berdosa mereka. Karena memang butuh modal untuk beli kain kapan. Kalau tidak ada kain yang bisa dipakai kapan. Kalau ada kain yang bisa dipakai kapan tanpa beli, oke, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, ya seandainya menggali, butuh dia upah. Kalau nggak ada upah, nggak ada orang menggali kubur. Harus ada. Memang butuh modal. Maka orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, pertanggungjawaban mereka berat atas harta mereka. Kata Rasulullah, kelak mereka akan ditanya, an malihi, tentang harta bendanya. Dari mana dia dapat? Untuk apa dia salurkan? Baik. Maka pakai sarung tangan. Tangan kiri dipakai menggosok, itu sunnahnya. Seandainya ada pakai sarung tangan, pakai tangan kanan kita menggosok, tidak haram, tapi makruh. Tangan kanan itu untuk menyiram. Tangan kiri menggosok, menghilangkan kotoran dan paham nih? Jangan ada di mana. Nah, siram. Bro. Terutama kemaluannya, kecuali pemandi adalah pasangan halal di masa hidup mayit. Kecuali kalau yang memandikan mayit adalah pasangan halalnya, yakni misalnya yang mati di laki-laki, yang meninggal laki-laki, yang mandikan istrinya. Maka tak pakai sarung tangan pun si istri mandikan jenazah suaminya tadi boleh. Yang tidak apa. Atau yang meninggal istrinya, suaminya mandikan jenazahnya. Dia pegang seluruh badannya tanpa lapis tangan, tidak. Tapi kalau bukan pasangan halalnya, ya, meskipun anaknya, meskipun saudaranya, meskipun itu bapaknya, maka tak boleh. Kalau memang mayitnya sudah akil balik. Kecuali kalau mayitnya masih bayi, tidak masalah. Paham itu? Paham ya? Kalau mayitnya masih bayi, tidak masalah. Boleh. Bayi. Kalau mayitnya masih bayi, langsung dimandikan tanpa ditutupi begitu, tidak haram. Masih bayi. Paham ya? Masih bayi. Bayi. Nah. Terus. 5. Setelah tubuh mayit dibersihkan dan disucikan dari kotoran dan najis, kemudian mayit diwudukan. Ingat tadi saya bilang di awal, membersihkan badan mayit dari kotoran dan najis. Meskipun kita pakai siraman 10 kali, 20 kali, itu belum dihitung mandikan jenazah. Itu siraman membersihkan badan jenazah dari kotoran dan dari najisnya kalau ada. Nah, itu belum mandi jenazah. Setelah dibersihkan badan mayat tadi, setelah dipelorot tadi, disiceboi dan seterusnya, selesai bersih badan mayat, itu belum lagi dibilang mandikan jenazah. Belum. Paham nih? Setelah itu sunnah diwudukan mayit. Nah, kita kan ingin sempurna kan? Baru diwudukan. Jadi kapan wudukan mayit? Tidak. Setelah dibersihkan badan mayit. Ingat ini urutannya. Jangan bingung lagi. Ingat urutannya, paham tuh? Jadi diwudukan setelah badan mayit dibersihkan dulu dari kotoran dan najis. Pada saat nyiram jenazah dari bagian kepala tadi bersihkan, siram perlahan, pakai jari diginikan rambutnya. Kalau ada jari, sisir yang jarang itu, pakai sisir pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Jangan sampai rontok rambutnya. Tapi seandainya udah disisir pelan-pelan, pakai sisir yang jarang, rontok rambutnya, tanpa sengaja ya, bukan sengaja dirontokkan, dia tidak berdosa, kumpulkan itu rambut mayit tadi, bukan rambut dia yang masih hidup, rambut mayit. Kumpulkan, dibersihkan, disucikan kalau disucikan, taruh dulu. Nanti rambut ini pada saat mayit dikafani dimasukkan ke dalam kain kafan dan masukkan badannya boleh tutup kafan. Tidur. Amin. Tidur.
PKPM. Man wa iduka min perjuangan. Eka apa? Siapa lagi dari perjuangan? Eka, Anda. Anda. Saya tidak ada. Baik. Baru diwudukan. Setelah dibersihkan tadi baru diwudukan. Kayak mana wudunya biasa? Kayak mana kita wudukan orang yang nggak bisa wudhu sendiri begitu? Ini pakai tangan kiri kita ambil air, ya kita sucikan tangan kita kalau tadi kena najis, kita sucikan. Dan itu kita ambil gayung, pakai tangan kanan menggayung, kita taruhkan air di telapak tangan kita. Ya. Langsung mukanya, jadi tidak harus dikumur-kumurkan, siram mukanya, bukan. Langsung mukanya, taruhkan air sini, dari kepala dengan lembut. Niat lillahi ta'ala saja. Bismillah. Membaca bismillah itu sejak awal mau mandikan tadi. Kalau lupa tengah-tengah ya bismillah awwalan wa akhiran. Nah, kita ratakan ke mukanya pakai tangan kiri. Ambil air lagi. Kalau pakai tangan kanan boleh, yang tidak haram. Paham nih? Lagi 3 kali. Setelah tangan mana? Setelah muka apa? Tangan kanan siram. Kita ratakan dari sikunya, dari lengannya ini sampai jari kanan dulu, kemudian tangan kiri. Setelah itu bagian kepala kita usap. Kalau disiram sah, ya, tapi kita usap. Karena wudhu. Ini wudhu. Nyiram nanti pas mandikan dia. Wudhu. Kita usap. Jadi mana kita wudhu usap apa? Dan selesai itu, telinga. Mana sunnahnya telinganya? Dan itu baru kakinya. Selesai kita wudhukan jenazah. Dan yang mewudukkan mayit cukup niat karena Allah mewudukkan mayit ini. Ya, ini tidak harus dia berniat khusus untuk sahnya wudukkan mayit. Tidak harus dia bilang aku niat mewudukkan mayit lillahi ta'ala. Niat seperti tidak wajib. Cukup dia niat lillahi ta'ala untuk dapat pahala. Paham itu? Tidak wajib niat khusus untuk sahnya. Kemudian wudukkan mayit ini sunnah ya. Seandainya kejadian tak bisa diwudukkan karena darurat, tidak masalah. Yang penting dimandikan. Seperti yang kita paham itu? Karena tidak dalam semua keadaan bisa memandikan jenazah dengan sempurna. Bagaimana kalau mayitnya itu banyak? Seperti yang sudah saya ceritakan pada masa tsunami di ratusan atau ribuan mayit. Bagaimana kalau dengan cara sempurna? Kapan selesai? Kan diambil yang dukun-dukun saja. Terus. 6. Kemudian mayit dimandikan mandi jenazah. Setelah diwudukan barulah masuk proses pemandian. Itu dia. Jadi mandikan jenazah nih, kalau cara yang sempurna setelah diwudukan. Adapun yang pertama tadi siraman yang dipakai banyak-banyak tadi untuk menghilangkan najis dan kotoran belum dihitung mandikan jenazah. Itu baru proses mandikan jenazah setelah itu tadi. Jadi seandainya tidak diwudukan setelah dibersihkan badan baru masuk mandi. Tapi karena kita ingin sempurna setelah dibersihkan badan kita wudukan. Setelah diwudukan baru dimandikan. Ini paham? Nah, cara sempurna mandikan jenazah menggunakan air yang sempurna. Air yang sempurna ini air yang ada kesunahan dipakai. Terus. Dan di sini air yang digunakan adalah air yang dicampur dengan daun sidr atau daun lainnya. Nah, setelah mayit diwudukan, baru kita masuk dalam proses pemandian. Nah, mandikan jenazah yang sempurna, airnya. Kalau dari segi warna tidak ada masalah ya, seandainya kita pakai air rawa yang merah itu, seperti di daerah Sumatera kebanyakan, daerah Kalimantan. Tidak masalah, karena itu airnya warnanya seperti itu sejak udah murni. Bukan dicampur, meskipun warnanya warna teh. Tidak masalah. Kalau ada air yang bening, ya boleh saja. Kalau tidak ada yang bening, yang air rawa itu ya sah-sah saja. Penting dia suci, mensucikan. Baik. Nah, air yang sempurna untuk mandikan jenazah ada 3 kategorinya, 3 macam airnya.
Kita siapkan 3 wadah. 3 bak atau semisalnya. Terus baknya sebesar apa? Nggak harus 1 drum gitu ya. Bak. Ini untuk mandikan jenazah. Karena badan mayat udah bersih. Paham nih? Yang banyak-banyak paling perlu banyak-banyak tadi di awal. Bersihkan jenazah itu perlu banyak-banyak. Tapi kalau untuk mandikan jenazah tak harus banyak-banyak kali. Paham nih? Banyak secukupnya lah. Tidak harus berlebihan. Baik. 3 macam air ini kita jadikan dalam 3 ember. Ember besar, ember putih, cat itu cukup. Kita isi air yang penuh. Boleh, isi penuh. Atau ember hitam biasa itu. 1 ember air, kita masuki bunga, atau kita masuki daun wangi, daun pandan, atau kita masuki daun sider, daun bidara. Kita masuki. Masukkan gitu aja. Nggak harus diaduk, kemudian air diremas-remas, jadi airnya jadi air getah. Nggak. Masukkan aja. Yang dimasukkan di kacau-kacau begitu boleh. Udah itu udah biarkan. Bunganya itu nggak harus diremas sehingga hancur. Paham ya? Karena jangan sampai air itu berubah sifatnya. Karena ada jenis tertentu daripada daun dia punya getah. Kalau dia diremas, getahnya bisa menyatu dengan air, berubah air itu sifatnya nanti. Paham nih? Anda perlu diremas. Jadi potong-potong bunga tadi atau daun tadi. Kalau memang itu wangi, akan menjadikan air itu wangi. Masukkan di kacau begitu sedikit dah boleh. Dah, ya kan? Kemudian 1 ember lagi, ember kedua berisi air murni yang tanpa campuran apapun. Air murni. Tidak dicampur dengan benda apapun. Tidak dicampur dengan benda apapun. Ember yang ketiga, ini tidak harus banyak-banyak. Pakai ember kecil itu sudah cukup. Ember kecil itu, ember timba sumur itu cukup. Isi penuh-penuh. Atau lebih banyak sedikit boleh. Ya, tidak harus banyak-banyak. Ember hitam yang ukurannya tingginya sehasta itu. Isi air penuh-penuh. Ini dimasuki kapur barus. Ingat, dimasuki kapur barus. Bukan dicampur kapur barus. Beda. Ingat kemarin saya sudah jelaskan ya. Kalau dicampur kapur barus, airnya jadi air kapur. Ini tidak sah. Tidak sah dipakai mandikan jenazah. Itu kalau air kapur barus disiramkan jenazah, oh tidak sah pemandiannya. Harus dihilangkan tuh air dengan disiram air murni lagi. Maka air tadi dimasuki kapur baru saja. Nah. 3 butir kapur misalnya. 3 butir kapur yang sebesar itu sudah kuat baunya. 2 butir saja sudah kuat baunya. Masukkan aja, tok gitu. Mau panas? Kalau panas menyingkir ke sana. Ke dinding. Isbirina. Panasnya dunia ini tak seberapa dibandingkan panasnya nanti di akhirat bagi yang ada mau begini. Berdoa ya Allah, mudah-mudahan aku belajar sambil panas-panasan ini dapat pahala dan selamat aku dari panasnya matahari padang mahsyar kelak. Kelak di padang mahsyar. Nah. Allah jadikan matahari itu dekat dengan kepala hamba ini sejarak 1 mil. Dan 1 mil yang dimasuk adalah mil dengan hasta. Syar'i. 1 mil berapa? Kemarin. Bukan 1.600 meter. Hitungan matematika 1 mil yang dimaksud. 1 mil yang dimaksud adalah 1 mil secara fikih. 1 mil berapa hasta kemarin? 1 farsakh berapa mil? 3 mil. 1 mil berapa hasta? Ada yang bilang 3.000 hasta. Ada yang bilang 2.200 hasta. Berapa pendapat kemarin?
Hah? Sebagian ulama mengatakan 1 mil berapa ribu hasta? Hah? 2.000? Hah? 3.000. Sebagian lagi mengatakan 3.500. Sebagian lagi mengatakan 6.000. Nah, 1 hasta. Jadi 1 hasta tadi. Ya, kalau kita bilang 1 hasta itu 1 hasta, ya ini sebanding dengan berapa? 3.000. 1 mil setengah sama dengan 3.000 hasta ya. Hah? Sementara 1 hasta itu 47 kita. Ini berapa meter? Enggak nyampe sekilo. Dekatnya matahari nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Enggak nyampe sekilo jaraknya dengan kepala hamba. Jadi 1 milnya bukan mil hitungan matematika. 1.600 meter. Enggak, silap itu. Silap. Setelah di murojaah itu silap. Jadi mil yang dimaksud mil secara fikih. Masing-masing yang tidak dirahmati oleh Allah akan terazab dengan panas itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sebagian orang ada yang keringat dia sampai ke mata kakinya. Di mana keringat masing-masing tidak akan mengenai orang lain. Begitu panasnya itu, keringatnya berkucuran sampai tingginya setumit dia. Ada yang lebih tinggi daripada itu sepahanya, sepinggang. Kalau orang kafir, keringat dia berkucuran sampai menjadikan dia pengap-pengap. Ini sampai ke mulutnya. Menjadikan dia megak-megak. Dan keringat orang kafir itu tidak akan mengenai orang lain. Menenggelamkan dia sendiri. Yang mana panasnya? Maka barang siapa yang bersabar lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan dia seorang muslim yang ikhlas lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan pahalanya bisa menjadikan dia selamat daripada panasnya matahari itu. Sebagian orang cari panas matahari supaya kulitnya sehat. Baik. Nah, jadi 3 macam air tadi setelah diwudukan yang kita pakai untuk mandikan jenazah. Ini baru masuk proses pemandian. Terus? Dan di sini air yang digunakan adalah air yang dicampur dengan daun kidar atau daun lainnya. 7. Dengan diawali menyiram atau membasuh kepalanya dengan air tersebut. Kemudian membasuh janggut mayat laki-laki jika ada. 6. Pertama kita gunakan air yang dikasih bunga atau dikasih daun sidr tadi. Itu air pertama yang dipakai mandikan jenazah. Disiram pada bagian kepalanya, wajahnya, kemudian jambangnya dan janggutnya kalau ada lah, kalau laki-laki. Terus? 8. Setelah membasuh bagian kepala, lalu membasuh seluruh badan mayat dari leher hingga kaki. Disunahkan membasuh bagian kanannya terlebih dahulu, bagian depan dan belakangnya, baru kemudian bagian kiri. Juga bagian depan dan belakangnya, masing-masing 3 kali siraman. 6. Kita habisnya sini. Ini ringkasnya. Setelah disiram kepalanya dan janggutnya disisiri kalau ada. Sisir, tapi jangan keras. Seandainya rontokan tadi disimpan, dicuci, nanti dimasukkan ke jenazah. Setelah siram bagian kepalanya, bagian wajahnya, baru kemudian badan mayat seluruhnya dari leher sampai kaki. Sunnah bagian kanan dulu, karena dia telentang bagian kanan depan, terus bagian kanan kiri. Setelah itu mayat diperengkan ke kiri supaya disiram bagian belakang atau bagian samping kanan dulu, kemudian bagian belakang kanan. Selesai siram semua dari leher sampai kaki, dimerengkan kanan supaya bagian kiri disiram lagi samping sampai belakang. Ini masih pakai air bunga. Nah, itu. Dan setelah itu selesai semua, ini ringkasnya, besok kita ulangi lagi insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Baru disiram pakai air murni untuk menghilangkan air bunga tadi, untuk menghilangkan bunga-bunga tadi. Dengan air murni. Dan selesai itu bersih badan mayat dari bunga-bunga tadi. Terakhir, baru disiram badan mayat menggunakan air yang dikasih kapur barus tadi. Sampai rata.
Dengan demikian selesai pemandian jenazah. Masuklah kemudian proses pengafanan jenazah. Ini ringkasnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan sambung. Sampai sini dulu. Nuhalil wa nusalli ala nabi. La Allahumma salli ala sayyidina وعلى أقدر لي Terima kasih kawan-kawan yang sudah gabung di meeting Zoom. Nah, tafadhol. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita informasikan. Tadi ada keterlambatan karena di daerah pesantren sini hujan lebat sekali dari sebelum asar tadi. Jadi ada keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Berapa orang yang ikut dari 11 orang. 19. Masya Allah. 19 orang ini kalau menguasai, insya Allah bermanfaat di masyarakat. Kalian tahu ada di sebagian kampung, pas mandikan jenazah pakai sarung tangan begini. Ada kawan kita mandikan jenazah pakai sarung tangan, seperti yang saya bilang tadi. Sebagian orang kampung melarang, katanya pantang. Tapi harus pakai alas tangan kain, katanya. Alasan dia, karena dari dulu kami tahunya begitu. Subhanallah. Jadi, menjadikan pantangan suatu permasalahan hukum. Subhanallah sampai segitunya. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup ya. Waalaikumsalam Ustaz.